Akhirnya pihak kepolisian mengungkap motif penyerangan di distrik Kramong Monggah Fakfak. Diketahui imbas dari penyerangan itu mengakibatkan Kepala Distrik Darson Hegemur meninggal dunia. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga kepada awak media termasuk Tribun papuabarat.com membantah dugaan motif awal. Diketahui dugaan motif awal adalah soal penyelewengan dana desa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat Aldi Bimantara. Silakan untuk laporan lengkapnya. Iya baik, halo Yesi dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Update terbaru dari kasus penyerangan di distrik Kramongmongga, Fakfak, di mana saat ini pihak kepolisian, dalam hal ini Polda Papua Barat, telah mengungkap motif dari para pelaku yang membakar SD Mamur, SMP Negeri 4 Kokas, kantor distrik Kramongmongga, dan kantor distrik Fakfak Tengah beberapa waktu lalu. Yesi dan juga Tribuners, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga dalam konferensi pers yang digelar di Polres Fakfak menyebutkan motif dari aksi penyerangan ini bukan soal dana desa seperti yang diberitakan sebelumnya, melainkan karena jaringan terafiliasi kelompok kriminal bersenjata KKB ini ingin menunjukkan eksistensinya begitu. Yesi dan juga Tribuners, di mana memang disampaikan Kapolda Papua Barat bahwasanya kelompok ini tidak setuju dengan pemerintah dan segala bentuk pembangunan yang ada. Awalnya pihak kepolisian menduga motifnya memang soal dana desa, tetapi terus dikembangkan hingga saat ini dari keterangan para tersangka motifnya ternyata bukan hal tersebut. Yesi dan juga Tribuners, Jenderal Bintang 2 ini juga menuturkan kepolisian akan terus melakukan patroli pada remote area guna melakukan penjagaan terhadap masyarakat supaya tidak ada rasa khawatir dan juga cemas. Yesi dan juga Tribuners, pihaknya dalam kesempatan konferensi pers tersebut juga mengimbau kepada masyarakat Fakfak agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Kapolda Papua Barat juga menyebutkan jaringan terafiliasi kelompok kriminal bersenjata KKB ini telah lama ada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan kali ini ingin menunjukkan eksistensinya melalui aksi pembakaran. Yesi dan juga Tribuners, disebutkan Daniel, maksud saya dari pengakuan para pelaku yang diamankan, mereka mengakui bahwa rentetan peristiwa terbakarnya SD Mamur, kemudian SMP Negeri 4 Kokas, kantor distrik Kramongmongga, dan kantor distrik Fakfak Tengah ini ialah aksi perbuatan mereka. Termasuk juga melakukan penganiayaan hingga berujung meninggalnya Kepala Distrik Kramongmongga Darson Hegemur beberapa waktu lalu. Yesi dan juga Tribuners, kepolisian daerah Polda Papua Barat saat ini masih terus mendalami keterlibatan 7 orang pelaku dalam kasus penyerangan distrik Kramongmongga Kabupaten Fakfak ini. Polda Papua Barat juga saat ini telah mengamankan sejumlah barang bukti dari para pelaku yang ditemukan oleh para penyidik di TKP begitu. Yesi dan juga Tribuners, memang saat ini Polres Fakfak juga telah mengeluarkan DPO beserta gambarnya begitu yang bisa kemudian dikenali oleh masyarakat Fakfak, dan apabila ada yang mengetahui keberadaan para DPO ini bisa segera melapor. Dan dari DPO ini memang satu diantaranya bukan berasal dari Kabupaten Fakfak, Papua Barat, tapi dari Timika, Papua Tengah. Yesi dan juga Tribuners, sekedar diketahui hingga saat ini diinformasikan Kapolda Papua Barat bahwa para penyidik telah melakukan penangkapan setidaknya ada 12 orang dan 5 orang diantaranya harus dilakukan tindakan tegas dan terukur karena melawan petugas dan melakukan penyerangan dengan membacok satu anggota BRIMOB. Ya, demikian dilaporkan dari Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Aldi Bimantara, Tribun papuabarat.com melaporkan. Kembali ke Yesi di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya Aldi Bimantara. Silakan bertugas kembali. Dan wartawan kami telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga. Berikut tayangannya untuk Anda. Karena melawan petugas, terpaksa harus diambil tindakan tegas dan terukur. Jadi ada 7 orang sekarang yang terus dilakukan pendalaman yang sudah ditetapkan sebagai pelaku yang menurut keterangan dari para saksi dan petunjuk dari TKP maupun dari TKP pertama dan TKP kedua. Setelah dilakukan pengolahan TKP, maka mereka dapat dinaikkan statusnya sebagai tersangka, ya, sebagai pelaku. Nah,
sampai dengan sekarang itu kegiatan yang dilakukan oleh para penyidik adalah untuk melakukan pendalaman terhadap keterangan tersangka dan saksi-saksi yang lain. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.